Partai Gerindra memperingati Hari Ulang Tahun atau HUT ke-18 pada tanggal 6 Februari 2026. Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Gerindra Cilacap menggelar tasyakuran dengan rangkaian kegiatan bakti sosial, membagikan nasi kotak dan snack kepada masyarakat sekitar kantor DPC Gerindra Cilacap. Potong tumpeng dan nguri-nguri budaya dengan menanggap kuda lumping atau ebek yang digelar pada hari Jumat 6 Februari 2026 di kantor DPC Gerindra Cilacap, Jalan Srenggini, Cilacap Utara. Selanjutnya masih dalam rangkaian kegiatan HUT Gerindra ke-18 besok, pada hari Sabtu 7 Februari 2026 diadakan pengobatan gratis di tempat yang sama dan puncaknya akan digelar senam massal berhadiah pada tanggal 14 Februari 2026 di lapangan Krida Cilacap Utara. Menurut pantauan di lapangan, nampak berjajar puluhan karangan bunga sebagai ucapan HUT Gerindra ke-18 dari Bupati Cilacap, Wakil Bupati Cilacap, para pimpinan DPRD Cilacap, para ketua partai di Cilacap, dan lainnya. Turut hadir anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, David Ishak Aryadi, dan mantan calon Bupati Imam Tobroni. Ketua DPC Partai Gerindra Cilacap yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Cilacap, Suyatno, menyampaikan di HUT Partai Gerindra ke-18 ini dengan tema Kompak Bergerak Berdampak bahwa seluruh kader Gerindra harus menjaga kekompakan, kesatuan, dan terus bergerak maju dalam perjuangan politik yang berdampak positif bagi masyarakat dan semakin dicintai oleh masyarakat. Suyatno mengatakan wujud kecintaan masyarakat terhadap Partai Gerindra terdapat sejumlah tokoh yang masih berstatus ASN, BUMN, dan dari unsur lainnya yang nantinya akan bergabung ke Partai Gerindra apabila sudah purna tugas. Selama ini sudah banyak teman-teman yang ikut bergabung, seperti hari ini hadir Kiai Imam Tobroni, mantan calon Bupati Cilacap, ikut bergabung merapat dan hadir dalam peringatan HUT Partai Gerindra ke-18. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, David Ishak Aryadi, menyampaikan dirinya diundang di acara HUT Gerindra ke-18 di DPC Gerindra Cilacap. Dalam momen HUT ini lebih fokus ke kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial, pengobatan gratis, dan nguri-nguri budaya dengan menampilkan ebek atau kuda lumping perempuan. Menurut David, di peringatan HUT Gerindra ke-18 ini mengangkat tema kompak, bergerak, berdampak, dalam hal ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di seluruh struktur partai, mulai dari tingkat pusat hingga akar rumput. Selain itu, Gerindra tidak hanya hadir sebagai kekuatan politik di parlemen dan pemerintahan, tetapi juga sebagai gerakan yang turun langsung ke tengah masyarakat. David menyatakan Partai Gerindra menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama, sehingga setiap program-programnya diharapkan membawa perubahan positif yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya di sektor strategis seperti ekonomi, pangan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Ya, hari ini kita mengadakan persis tanggal 6 kelahiran Gerindra dari 2008 sampai 2026. Sudah 18 tahun Gerindra. Untuk itu kami rayakan dengan sangat sederhana, yaitu mengumpulkan struktural itu aja terbatas. Hari ini kita menyampaikan acara dengan sangat sederhana, kemudian besok kita akan mengadakan pengobatan massal, pengobatan gratis kepada warga masyarakat lingkungan yang utama. Kemudian nanti tanggal 14 kita akan mengadakan senam massal di lapangan Krida Gumilir. Tentunya itu salah satu bentuk apresiasi dari Gerindra kepada warga masyarakat supaya masyarakat sedikit terhibur dan mengakui ada keberadaan Partai Gerindra di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya pengobatan apa, Pak? Pemeriksaan dan pengobatan secara umum.
kita mendatangkan tenaga medis, kita menyediakan obat-obatan, tapi pengobatannya secara umum. Kuotanya terbatas atau Ya kita membatasi lah. Kalau terlalu banyak juga mungkin tempatnya juga tidak memadai, maka kita kuota maksimal 100 orang. Bertempat di depan. Nggih, bertempat di sini juga. Khusus untuk anggota Gerindra. Bebas, warga masyarakat bebas yang membutuhkan bisa nanti hadir minta kupon, nanti bisa dilayani oleh tenaga medis yang sudah kita siapkan. Senamnya berhadiah ya Pak? Senam Hadiah berhadiah dengan melalui undian door prize. Tentunya kami juga tidak memilih harus orang Gerindra, enggak. Semua lapisan masyarakat, terutama ibu-ibu, itu kami persilahkan. Itu kemudian hadiahnya juga kami sampaikan secara fair nanti, biar nanti dikocok dan dibuka oleh peserta sendiri. Di hari ulang tahun yang ke-18 ini Pak, Betul. apa yang ditekankan dan apa harapannya? Ya, sesuai dengan instruksi Ketua Umum kami, dengan visi kompak, kemudian semangat, yang kemudian kita berdampak, ya tentunya harapan kami ya sesuai dengan instruksi Pak Presiden, harus memberikan manfaat untuk warga masyarakat. Itu yang pertama untuk partai, yang kedua untuk wakil rakyat, terutama kami wakil rakyat di masing-masing dapil dituntut harus bermanfaat untuk masyarakat, terutama karena kita sebagai wakil-wakilnya. Target kursi untuk Pilkada 2020. Minimal 12 kursi itu harga mati, dan itu sudah ditargetkan oleh pimpinan kami di pusat maupun provinsi. Kami harus bisa memperoleh 12 kursi di Kabupaten Cilacap. Dan saya yakin, saya optimis, insya Allah pemilu yang akan datang kami bisa, insya Allah. Begitupun juga dengan kursi Ketua Dewan Pak. Ya, insya Allah nanti kalau 12 hitungan kami kan pasti menjadi partai pemenang pemilu, dan itu minimal target yang dibebankan kepada kami, minimal 12 kursi. Dan hitungan kami kalau 12 kursi pasti akan menjadi pemenang pemilu. apakah sekarang sudah mulai penjaringan Bapak? Sudah ada beberapa orang yang kebetulan hari ini masih jadi PNS, kemudian jadi pejabat di BUMN, itu juga sudah mulai mendaftar, tetapi beliau-beliau itu belum mau disebutkan dulu, belum mau diviralkan dulu karena terikat kepada jabatan beliau. Tapi sudah banyak teman-teman kita yang memang sudah bergabung. Ya, panjenengan tadi lihat ada Pak Kiai juga yang mantan calon bupati kan bergabung. Nah, semua kan merapat. Walaupun mungkin ada beberapa yang merapat dalam rangka penjajakan kan bisa. Tapi saya berbangga bahwa partai ini ternyata partai yang diminati untuk berjuang di Gerindra. Kegiatan hari ini DPC Gerindra Kabupaten Cilacap mengadakan acara selamatan hari ulang tahun ke-18 Partai Gerindra. Di HUT yang ke-18 ini Pak, Ya. mungkin ada harapan apa ini, terus ditekankan apa ini? Harapannya kita tetap kompak dan kemudian kita terus bergerak untuk kepentingan masyarakat, terutama di dapil masing-masing. Kemudian dan kegiatan itu harus berdampak, dampaknya yang positif untuk masyarakat. Kebersihan, jadi lingkungan, jadi anggota fraksinya juga membantu petani untuk jalan-jalannya juga dibetulin, karena itu ada dana pokirnya, jadi dipakai untuk bergerak untuk supaya berdampak di masyarakat. Pak David di Komisi B ya Pak, Ya. Bergerak di bidang apa saja ya Pak? Pertanian, perekonomian, koperasi, kemudian UMKM. Terus pada masyarakat Pak yang ingin meminta aspirasi dari Pak David sendiri bagaimana? Monggo
saya DPR Provinsi dan teman-teman DPR Kabupaten, juga ada Bu Novita yang kita DPR RI, jadi sinergi. Manakala DPR Kabupaten kekurangan anggaran bisa ke provinsi, dan provinsi kurang anggaran bisa ke DPR RI. Kita sinergi, monggo kita terima apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian, Pak. Pak, untuk kursi di DPR di provinsi ini saat ini 2 ya, Pak? Ada 2. Mungkin ada keinginan untuk kedepannya bagaimana, nambah atau bagaimana? Oh, itu sudah pasti. Kita punya target supaya tambah. Dengan syarat tadi itu kompak, bergerak, berdampak, itu udah pasti. Insya Allah Pak Prabowo juga kita punya presiden yang banyak programnya. Insya Allah kita menargetkan untuk kursi pertama setiap DPR Kabupaten, Provinsi, dan RI. Demikian. Di pemilu 2029 digadang-gadang akan mencalonkan menjadi Bupati Cilacap, ini digadang-gadang atau keinginan dari Pak Dawe sendiri bagaimana? Kalau saya itu selesaikan dulu DPR Provinsi ini. Jadi kalau saya digadang-gadang, terima kasih. Tapi saya belum berpikir ke arah situ. Karena di Cilacap ini banyak kader-kader, tokoh-tokoh yang mampu untuk menjadi pimpinan atau kepala daerah Cilacap ini, yang nantinya akan membawa Cilacap akan lebih baik. Kalau saya sementara menyelesaikan dulu tugas saya sebagai DPR Provinsi. Nani Eko, Cilacap News memberitakan.